Bismillahirrahmanirrahim. 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu tsalits wal 'ishrun, hadis yang ke-23. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u, doa itu, la yuraddu, tidak ditolak, alias mustajab, bainal adzani, antara adzan, wal iqamati, dengan qamat. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menilainya sebagai hadis yang hasan. Hadis ini sangat penting untuk dijelaskan kepada jamaah salat yang ada di masjid-masjid kita, supaya mereka paham bahwasanya waktu menunggu imam antara azan dengan qomat ini jangan disia-siakan. Gunakan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa? Bebas, karena doa apapun bebas untuk kita baca, yang penting isinya kebaikan. Kalau kita bingung mau doa apa, gampang saja, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi menurut Sayyidina Anas bin Malik. Adapun menurut Sayyidatuna Ummu Salamah, Nabi paling sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini dua doa bisa kita gabungkan, kita baca di antara azan sampai dengan qamat. Kemudian terkhusus bagi saudara-saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terutama yang sudah mencapai usia 40 tahun ke atas, ya. Meskipun ini saya tidak sampaikan khusus kepada yang 40 tahun ke atas. Ke usia berapapun sama saja. Tapi terutama yang sudah 40 tahun ke atas, hendaklah memperbanyak dua doa yang sangat penting ini. Yaitu apa? Yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan sehingga ketika dia sudah mencapai usia puncaknya, yaitu mencapai usia 40 tahun, maka dia membaca doa Rabbi auzi'ni dan seterusnya, ya. Ini menunjukkan bahwa doa ini dihasungkan bagi orang-orang yang sudah mencapai usia 40 tahun ke atas. Meskipun bisa juga dibaca oleh usia berapapun juga, ya. Ya wahai Rabbku, ilhamkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada saya dan orang tua saya, dan supaya bisa beramal saleh yang Engkau ridhoi, dan perbaikilah untuk saya dalam keturunan saya. Nah, ini yang terutama yang pentingnya di sini, ya. Orang kalau sudah usia 40 tahun, jangan egois memikirkan diri sendiri, doa untuk kebaikan diri sendiri saja. Tapi pikirkan keturunan kita. Karena usia 40 berarti sudah mendekati kematian. Paling-paling manusia ini rata-rata usianya 60. Nah, kalau sudah usia 40 berarti sudah 2/3 usia dia pakai. Tinggal 1/3 usia, maka hendaklah dia pikir generasi berikutnya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah untuk saya dalam keturunan saya. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa sebagai panutan. Pada surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami dari istri-istri kami. Kalau yang membaca ini perempuan berarti dari suami-suami kami dan keturunan-keturunan kami penyejuk mata, dan jadikanlah kami bagi orang-orang bertakwa sebagai panutan. Jadi panutan dalam kebaikan.
Nah, ini doa-doa yang sangat penting untuk kita baca, terutama antara adzan dengan qomat. Ini saya pesankan dua doa ini jangan ditinggalkan. Adapun setelah membaca dua doa ini, silahkan antum baca doa apapun bebas ya, tetapi dua doa ini sangat sangat penting. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan adanya waktu mustajab. Dan waktu mustajab tidak hanya satu saja. Dalam hadis ini disebutkan antara adzan dan qomat. Ini waktu mustajab. Dalam hadis yang lain ketika adzan, ini waktu mustajab. Dalam hadis yang lain ketika turun hujan, ini mustajab. Dalam hadis yang lain ketika safar, ini mustajab. Dalam hadis yang lain ketika puasa, ini mustajab. Dalam hadis yang lain ketika dizalimi, ini mustajab. Dan ada juga beberapa kondisi yang menyebabkan doa mustajab. Misalnya doa dari orang tua kepada anaknya, ini mustajab. Doa orang yang terzalimi, ini mustajab. Doa ketika sujud, ini mustajab. Doa di tengah malam, ini mustajab. Dan lain-lain lagi ya. Maka pembahasan masalah ini yaitu tentang doa mustajab. Apa saja sebab-sebabnya, baik itu berupa waktunya atau kondisi-kondisi atau perbuatan-perbuatan yang menyebabkan doa mustajab, atau juga wirid-wirid yang menyebabkan doa mustajab. Ini kalau kita bahas secara panjang lebar, ini satu pertemuan tidak cukup. Maka ini sebagai taraf saja atau pembahasan sebagiannya saja. Baik, kita lanjutkan al-hadits rabi' wal 'ishrun, hadis yang ke-24. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Abu Sa'id mengatakan, berarti ini hadis mauquf ya, karena bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Lailatul Jumu'ati, pada malam Jumat. Adha'alahu, menyinari untuk dia, menerangi untuk dia, minan nuri, dari sinar, fima bainahu, antara dia, antara tempat dia berada, wa bainal baitil atiq, dengan Ka'bah yang merupakan al-baitul atiq, rumah yang paling kuno. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darimi wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih, wa huwa mauquf, tetapi hadis ini hanya mauquf, yaitu hanya perkataan sahabat. Qala Syekhuna Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala, berkata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama Mesir, semoga Allah menjaga beliau, la yasihhu marfu'an, tidak sah hadis, tidak sahih hadis ini secara marfu'. Marfu' yaitu sabda Nabi, lakin lahu hukmur raf'i, tetapi dia dihukumi sebagai hadis marfu'. Kenapa? Karena bicara masalah gaib. Ya. Fayu'malu bihi, maka bisa diamalkan hadis ini indal jumhur, menurut mayoritas para ulama. Jadi ringkasnya, hadis ini sahihnya sebagai perkataan sahabat, bukan sebagai sabda Nabi. Tetapi dihukumi sebagai sabda Nabi. Kenapa? Karena bicara tentang masalah gaib yang tidak mungkin sahabat menemukannya kecuali dari sabda Nabi atau dari wahyu, dan wahyu itu adalah dengan cara mendapatkannya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ringkasnya silahkan hadis ini diamalkan, yaitu rutin membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Ya. Di sini disebutkan Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan Yaumal Jum'ah, hari Jumat. Nah, bedanya lail dengan yaum, kalau lail itu malam. Jadi ketika hari Kamis, kemudian adzan maghrib, nah itu sudah masuk malam Jumat. Sampai nanti subuh. Kalau sudah subuh, nah itu berarti sudah yaum. Sampai nanti maghrib lagi pada hari Jumat tersebut. Nah, silahkan dibaca antara dua waktu tersebut. Kalau dibaca dua kali lebih utama. Malam Jumat kita baca, kemudian nanti Jumat pagi ketika menunggu imam khatibnya datang, kita baca lagi, nggak ada masalah. Ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, pokoknya diperbanyak, tidak ada masalah. Tapi tolong diperhatikan bahwa orang yang membaca Quran di masjid jangan keras-keras ketika ada orang-orang yang sholat sunnah. Karena itu mengganggu kaum muslimin. Sudah kita bahas kemarin bahwasanya mengganggu itu tidak diperbolehkan. Mengganggu orang sholat tidak diperbolehkan. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, perawi hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri. Dia adalah sahabat Nabi yang termasuk mukthirin, termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah, Anas bin Malik pembantu Nabi, Aisyah istri Nabi,
Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya. Kemudian juga Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ini 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi. Disebut mukthir, memperbanyak riwayat, itu kalau hadis riwayat dari Nabi lebih dari 1000 hadis. Kalau di bawah 1000 tidak disebut mukthir. Ya. Faedah berikutnya, man qara'a surat Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain ada tambahan kama unzilat. Membacanya seperti diturunkan. Seperti ketika Al-Kahfi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata membaca Al-Kahfi seperti diturunkan oleh Allah, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan, yaitu harus kita baca dengan qiraat-qiraat yang bermacam-macam. Karena di dalam surat Al-Kahfi, misalnya ya, kata-kata Al-Quran bisa dibaca Al-Quran. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj bisa dibaca Ya'juj wa Ma'juj. Ini pendapat pertama mengatakan begitu. Tapi pendapat ini fihi nazar, perlu ditinjau ulang ya. Karena yang zahir dari kata-kata kama unzilat, membaca sebagaimana surat itu diturunkan, itu maksudnya adalah tanpa mengurangi sama sekali. Jadi kita baca total dari awal sampai akhir. Kalau kita baca hanya sebagian, berarti bukan kama unzilat. Nah, karena diturunkan misalnya isinya 100 ayat. Kita hanya baca 50 ayat. Nah, berarti belum membaca sebagaimana dia diturunkan. Maka tidak harus semua qiraatnya kita baca. Meskipun kalau kita mengetahui qiraat yang beraneka ragam, yang mutawatirah dari Nabi, kemudian kita membaca satu surat dengan qiraah yang beraneka ragam, itu memang lebih utama karena maknanya jadi lebih luas ya, dan apa, cakrawala tafsirnya jadi lebih luas, lebih sempurna. Tetapi tidak harus membaca Quran dengan mengumpulkan qiraat seperti itu. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwa sinar yang menyinari dia itu antara dia sampai Ka'bah. Nah, dalam hadis yang lain kalimatnya tidak seperti itu ya. Tetapi sama-sama disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ini saya bacakan kalimat yang kedua. Adha'alahu minan nur, dia akan disinari oleh sinar ma bainal jumu'atain, antara dua Jumat. Berarti selama satu pekan. Nah, maka riwayat yang pertama mengatakan sinarnya itu antara dia berada sampai Ka'bah. Riwayat kedua mengatakan sinarnya itu selama satu pekan. Ini tidak bertentangan ya. Berarti sinarnya itu jauhnya antara dia sampai Ka'bah. Dan sinarnya itu masa berlakunya adalah satu pekan ya, karena dua-duanya hadis yang sahih sehingga bisa kita gabungkan seperti itu. Faedah berikutnya, hadis ini mengatakan al-baitul atik. Atik itu artinya kuno. Kenapa Ka'bah disebut rumah yang kuno? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya pertamanya rumah yang ditaruh untuk ibadah para manusia, ditaruh di bumi, adalah yang ada di Bakkah, yaitu di Mekah, yang diberkahi oleh Allah dan sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Nah, maka rumah ibadah pertama di atas muka bumi adalah Baitullahil Haram atau Ka'bah. Kemudian setelah itu baru Baitul Maqdis. Nah, antara keduanya, kata Nabi SAW, jarak pembangunannya itu 40 tahun. Nabi Ibrahim bukan yang pertama membangun Ka'bah ya. Nabi Ibrahim itu hanya mengulangi pembangunan Ka'bah. Tetapi sudah ada Ka'bah sebelumnya, sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperselisihkan apakah yang membangunnya Nabi Adam, apakah yang membangunnya malaikat atau siapa. Itu tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari kata-kata atik ya. Jadi jangan dianggap kuno berarti jelek ya, karena sudah kuno. Bukan begitu. Ini maknanya bukan negatif. Ini justru maknanya positif. Karena semakin lama suatu masjid itu dibangun, ini semakin besar fadilahnya. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan di situ lebih banyak. Karena itu para ulama salaf kalau mereka singgah di suatu kampung, mereka pasti bertanya, mana masjid yang paling kuno di kampung ini? Nah, mereka akan singgah di masjid tersebut. Karena menganggap bahwa masjid yang paling kuno, fadilahnya lebih besar. Kalau kita sholat di situ, pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena tempat itu semakin mulia,
dengan sebab amalan-amalan yang dilakukan padanya. Dan itulah sebabnya masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, sementara pasar yang paling dibenci oleh Allah. Itu bukan karena tempatnya, tapi karena amalan-amalan yang dilakukan padanya. Kemudian makna yang kedua dari al-atiq, ya, ada dua makna. Al-atiq itu boleh juga diartikan yang dimerdekakan. Karena Ka'bah itu dimerdekakan oleh Allah dari segala diktator yang ingin menguasainya seperti Abrahah dan yang lain-lainnya. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.